Kalau kalian disuruh milih mouse game yang murah, mungkin sebagian besar dari kalian langsung jawab Logitech. Ya nggak salah sih, karena gue pun dulu pakai Logitech, apalagi yang G102 Pro DG. Tapi gimana kalau ada mouse yang gue bilang udah nemenin gue 3 tahun lebih dan sampai sekarang masih gue pakai dan anti double click? Hari ini kita akan ngobrolin mouse Asus Sierra RX 108 yang mungkin nggak sempurna kayak mouse-mouse gaming lainnya, tapi punya satu kelebihan yang bisa nemenin gua sampai sekarang, yakni durabilitas. Dan ini adalah Asus Sierra RX 108, mouse yang nggak begitu gaming, cuma oke banget. Dan kalau kalian beli di tahun berapa tadi ya? Sudah 3 tahun, berarti 2023. Kalian akan dapetin packaging yang kayak gini dan isinya itu mouse. Keren guys. Itulah kenapa ini masih gue simpen dan sekarang buat jadi simpan-simpan kabel-kabel casan gitu. Jadi gue taruh sini. Tapi coba kita buka. Nah, ini dia penampakannya ya. Setelah berumur kurang lebih 3 tahun lebih, ya hampir 4 tahun deh. Dan nah, di sini udah luntur nih. Di sini harusnya tuh ada logo Rexusnya dan ini warna silver nih harusnya nih. Dapat apa aja? Ini 2,4G wireless gaming mouse. Nah, ini dulu dapat produk spesifikasi ya, sensor Pixar. Gitu-gitu deh. Terus dapat kartu garansi yang belum dipakai sama sekali karena mouse-nya masih hidup. Desainnya cukup sederhana dengan bentuk ergonomis yang nyaman dipakai di tangan kanan. Ada lampu RGB juga, sederhana, berapa tombol tambahan kayak ini tombol macro kalau kalian suka nge-game, dan sensor yang menurut gue cukup untuk kebutuhan harian ya, yang tadi gue sebutin. Kalau untuk gaming yang begitu intens kayak FPS gitu, DPI-nya nggak begitu berasa deh. Gue belum mention itu ya. Oh iya, itu for your information ya guys. Kalau dibanding mouse gaming zaman sekarang yang DPI-nya udah sampai belasan ribu, RX 108 ini biasa aja. Tapi justru karena itu, gue penasaran kenapa mouse ini bisa bertahan begitu lama di meja kerja gue. Oke, kita ngomongin pengalaman 3 tahun pemakaian. Yang paling bikin gue ngerasa terkesan adalah durabilitasnya. Jatuh udah, sering kegencet atau kepentok-pentok pas lagi geser gini, sering banget. Mouse ini udah gue pakai lebih dari 3 tahun, mulai dari editing video, browsing, kerja kantoran, dan desain thumbnail-thumbnail biasa atau gaming ringan sekelas Euro Truck Simulator lah. Dulu sih masih main farm file juga sih, cuma sekarang udah bosen ah. Dan sampai hari ini klik kiri, klik kanan masih berfungsi normal, nggak ada gejala double click. Ya seperti pengalaman gue dulu, gue pakai mouse Logitech G102 itu hampir setiap mau nyentuh ke angka 2 tahun itu selalu kena double click. Ya beruntungnya mereka nyediain garansi ganti baru sih, cuma kan jadi repot, harus ngeluangin waktu datang ke salah satu counternya dan ganti baru. Capek. Nggak ada tombol yang macet juga, scroll wheel juga masih oke banget. Padahal kalau ngeliat pengalaman pribadi, gue dengan Logitech G102 yang tadi gue sebutin, biasanya itu mendekati usia 2 tahun udah muncul gejala double click atau scroll up, scroll down-nya nih mulai aneh rasanya, udah nggak begitu ngegigit. Nah, kalau ini tuh masih lancar banget cuy. Nah, ini penting ya, gue nggak bilang Logitech G102 itu jelek, karena secara performa gaming memang G102 masih lebih unggul, jauh feel unggulnya. Karena untuk gaming FPS tuh, wah itu DPI-nya enak banget untuk pakai Logitech G102. Tapi kalau ngomongin pengalaman pribadi soal ketahanan jangka panjang, RX 102 justru lebih awet di tangan gua. Ya mungkin gitu ya, cocok-cocokan. Kalau untuk kerja sehari-hari, gua rasa cukup nyaman menggunakan mouse ini ya. Trackingnya cukup presisi, untuk browsing, multitasking, editing ringan, sampai pekerjaan kantor. Bentuknya juga nyaman untuk digunakan dalam waktu yang cukup lama atau seharian kerja di kantor. Jadi, kalau kebutuhan kalian lebih banyak produktivitas dibanding kompetitif gaming, mouse ini sebenarnya masih sangat layak. Apalagi sekarang, banyak orang yang lebih sering menggunakan komputer untuk kerja dibanding main game. Ya, itu sih sebetulnya lebih ngeliat ke siapa dia ya. Kalau kerja kantoran ya iya, kalau pro player ya pastinya untuk game. Di skenario seperti itu, gue rasa RX 102 masih relevan sampai hari ini. Tapi nggak tahu sih, masih ada nggak sih sekarang produknya? Takutnya udah discontinue cuy. Kalau tujuan utama kalian adalah gaming, terutama game FPS kompetitif seperti Valorant, Counter-Strike. Kok gini sih? Seperti Valorant, Counter-Strike, Apex Legends, ya gue rasa Logitech G102 masih lebih unggul lah, masih
lebih apa ya, masih lebih jauh lah enaknya dibanding ini untuk game kompetitif seperti itu. DPI dan sensor pada G102 terasa lebih responsif. Nah itu yang paling berasa. Karena pengalaman gue pakai ini buat Valorant itu kayak delay gitu kalau gue ngegeser gini. Jadi kan lewat nembaknya. Pergerakan mouse juga lebih presisi ketika harus melakukan flick shot atau tracking cepat. Nah tadi yang gue bilang cuy. Sementara RX108 menurut gue lebih cocok untuk game santai ya, ETS lah cuma geser-geser gini, itu juga selebihnya pakai controller atau pakai keyboard atau pakai steering wheel ya. Ini paling buat milih-milih aja. Ya gitu, masih bisa dipakai gaming tapi bukan untuk game kompetitif. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dulu kali ya. Harga terjangkau, nyaman untuk kerja, durabilitas terbukti setelah 3 tahun masih normal, dan tanpa double klik. Gokil. Lalu kita bahas kekurangannya ya, biar fair ya. Sensor biasa aja, DPI nggak terlalu istimewa, kurang cocok untuk FPS kompetitif gaming ya, dan fitur gaming tergolong standar. Ya, nggak ada setting yang lebih lanjut. Ya, sesuai sih dengan harga berapa ya gue beli, 150 atau 160 gitu kalau nggak salah. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah RX108 ini masih layak di 2026? Menurut gue, iya. Tapi dengan catatan, kalau kalian mencari mouse untuk kerja, kuliah, editing ringan, atau gaming santai, mouse ini masih jadi pilihan paling menarik dari segi harga, segi durability-nya. Nah ini cocok banget buat kalian yang nggak pengen sering-sering ganti mouse lah. Tapi kalau kalian cari mouse yang fokusnya mau game FPS, kompetitif, Logitech G102 masih lebih unggul dibanding mouse ini. Ya itu pengalaman pribadi gue sih, karena gue dulu sebelum pakai ini, gue selalu beli Logitech G102, itu mouse paten gue. Selain feel ergonomisnya yang enak, ya itu DPI-nya juga enak. Cuma setelah pindah ke sini, ergonomisnya juga oke juga, dan di sini ada karetnya nih, jadi enak nih, nggak licin tangan. Sementara di G102 tuh kayaknya nggak ada deh, seingat gue deh, full plastik. Meskipun seperti itu, setelah 3 tahun pemakaian, satu hal yang paling gue apresiasi dari RX108 adalah ketahanannya. Nah itu gue tuh tergolong orang yang pakai apa-apa tuh badak lah, nih kan kelihatan nih, kita zoom ya, tuh udah agak cok-cok. Dan di sini tadi gue bilang di sini tuh harusnya ada logo Rexus dengan silveran seperti ini, cuma karena 3 tahun lebih ya jadi luntur cuy, desain begini, dan akhirnya kayak RGB biasa gitu loh. Karena pada akhirnya mouse terbaik bukan mouse yang paling kencang, tapi yang tetap bisa diandalkan setelah bertahun-tahun dipakai, atau ya setiap hari bisa lah ngejaga kebutuhan lu tuh tetap terpenuhi gitu, untuk kantor, untuk kuliah, untuk kerja, editing, gaming ringan. Itu sih yang penting, mengingat kita adalah kaum biasa aja ya. Kalau kalian punya mouse yang udah nemenin bertahun-tahun juga, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada legenda yang masih bisa kita bahas sampai sekarang juga selain RX108 dari Rexus. Ya boleh sih, komen aja. Coba gue mau nyobain guys, serius. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video ini, atau kalau video ini membantu untuk kalian, dan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, like juga, dan see you.